Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang berkata, oh, kalau seperti itu sudah salah, sudah tidak boleh. Jadi bro, inilah sebabnya bidah itu dilarang. Karena akan ada chain reaction atau efek berantai. Yang paling pasti bidah itu mematikan sunnah. Saya rasa kita tidak usah kayak hebat-hebat kayak iya bicara cinta Rasul. Kalau sunnahnya kita matikan, kita seperti bicara lebih hebat dari Valentino Rossi yang bisa mengoverlap musuh-musuhnya dalam balapan. Tetapi pada waktu kita mencoba ikut balapan bahkan di ranking 100 pun, kita tidak mampu mencapainya. Ironisnya, mungkin ada ribuan tata cara ibadah yang ditinggalkan oleh Nabi. Tidak kita lakukan atau tidak mampu kita lakukan. Karena kita bukan Nabi, tetapi kita membuat tata cara ibadah baru yang justru tidak melestarikan tata cara Nabi yang sengaja Nabi tinggalkan untuk umatnya. Jadi buat apa kita berspekulasi membuat bidah ibadah baru akan mendatangkan pahala besar, sedangkan yang dicontohkan Nabi saja belum mampu kita mengoverlapnya. Menurut saya, bidah itu sifatnya bertingkat-tingkat. Bisa saja tidak terjadi dosa, bisa saja dari tidak terjadi dosa pada akhirnya menjadi dosa, bisa saja juga langsung berdosa besar, bahkan terancam syirik menjadi kafir. Intinya, bidah itu mempunyai ancaman. Pada tulisan ini saya akan memberikan percontohan di mana ada bidah inovasi ibadah yang ditolak oleh Nabi, dan ada bidah inovasi yang tidak terkait dengan ibadah, tapi membantu pelaksanaan ibadah, atau sebagai suatu peralatan tambahan untuk melaksanakan ibadah tidak ditolak oleh Nabi. Semua percontohan ini terjadi di zaman Nabi, juga contoh-contoh yang eksplisit dari saya agar lebih mudah memisahkan mana bidah agama, mana bidah inovasi dunia yang tidak ada hubungan dengan agama. Tulisan ini untuk diskusi, nasihat sebagai umat muslim sesuai anjuran surah Al-Asr. Juga tidak ada paksaan untuk mengikuti tulisan ini. Jika bagi Anda salah, ya jangan digunakan, sesederhana itu. Atau jika ada yang mau dibantah, ya silahkan. Pada menit detik keberapa ada kesalahan pada tulisan ini dan bantahannya apa? Dalam bahasa Arab, kata bidah, bedah, berasal dari kata bada'a bedah, yang berarti menciptakan atau mengada-adakan sesuatu yang baru. Tulisan ini dirancang untuk membedah apa itu bidah dalam amalan atau penambahan tata cara beribadah versus bidah fasilitas atau alat bantu untuk menunjang ibadah itu berlangsung. Contoh bidah. Pada waktu kita syalat, kita diajarkan membaca surat Al-Fatihah 1 kali dalam syalat wajib per rakaat. Jika kita tambahkan dengan membaca surat Al-Fatihah 2 kali, supaya lebih banyak pahalanya, ini bid'ah dalam beramal di luar dari ketentuan yang sudah Nabi tetapkan. Sampai sini kita sepakat. Contoh lagi bidah. Misalnya pada hari tertentu, mengkhususkan, saya menetapkan secara pribadi, contoh hari kelahiran Nabi. Saya pada hari itu dari pagi sampai sore berzikir sampai 10.000 kali. Yang saya kerjakan tidak saya publis, saya hanya lakukan diam-diam. Bahkan anak saya pun tidak tahu. Pada level ini, bisa saja saya mendapatkan pahala, bisa juga tidak. Atau bahkan bisa saja berdosa. Tentu pada pelaku dalam kasus ini, yaitu saya. Saya meyakini ini akan mendatangkan tambahan pahala. Inilah bidah dalam ibadah, karena saya membuat kekhususan dalam ibadah tersebut. Walaupun cara atau ucapan dalam zikir tersebut sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Bitwahi, zikir itu boleh kapan saja di mana saja. Bahkan di jalan pun sedang tidak ada kerjaan di dalam kendaraan atau sedang berkendara, kita boleh saja berzikir mau 1.000 kali, mau 10.000 kali. Ini dibolehkan, karena kita tidak menetapkan kekhususan. Apa yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya jika ajaran baru ini saya sebarkan? Yang banyak tidak dipahami orang, inovasi tata cara ibadah baru ini akan membuat bidah yang jauh lebih merusak. Jika saya coba sebarkan ajaran ini kepada anak saya, dan anak saya pun mengikuti cara yang saya ajarkan. Lalu di tahun-tahun berikutnya, anak saya mulai menceritakan kepada temannya dan seterusnya. Pada tahun berikutnya terjadi lagi inovasi dari bidah yang saya lakukan. Mereka menambahkan macam-macam tambahan untuk memeriahkan acara tersebut. Mulai dari membuat acara yang besar-besaran, mengganggu ketentraman umum. Sebelum acara zikir 10.000 kali, dibuka dengan suara bacaan Quran yang memekakkan telinga orang-orang sekitar yang sedang sakit, yang mau tidur. Bahkan pada akhirnya ditambahkan, misalnya dengan pembukaan orang bernyanyi-nyanyi, memanggil penyanyi-penyanyi wanita. Bahkan sudah terjadi di zaman sekarang peringatan Maulid Nabi mendatangkan biduan wanita dengan melantunkan lagu-lagu dangdut sambil berjoget-joget. Hal seperti ini tidak bisa ditolak lagi dan sudah sangat jelas terjadi. Inilah efek dari bidah tersebut. Jika ada yang berkata, oh, kalau seperti itu sudah salah, sudah tidak boleh. Jadi bro, inilah sebabnya bidah itu dilarang. Karena akan ada chain reaction atau efek berantai. Yang paling pasti bidah itu mematikan sunnah. Saya rasa kita tidak usah kayak hebat-hebat kayak iya bicara cinta Rasul. Kalau sunnahnya kita matikan, kita seperti bicara lebih hebat dari Valentino Rossi yang bisa mengoverlap musuh-musuhnya dalam balapan. Tetapi pada waktu kita mencoba ikut balapan bahkan di ranking 100 pun, kita tidak mampu mencapainya. Lalu kita buat cara-cara baru yang sudah baku diajarkan oleh Valentino Rossi. Ironisnya, mungkin ada ribuan tata cara ibadah yang ditinggalkan oleh Nabi. Tidak kita lakukan atau tidak mampu kita lakukan.
Karena kita bukan nabi, tetapi kita membuat tata cara ibadah baru yang justru tidak melestarikan tata cara nabi yang sengaja nabi tinggalkan untuk umatnya. Jadi buat apa kita berspekulasi membuat bidah ibadah baru akan mendatangkan pahala besar, sedangkan yang dicontohkan nabi saja belum mampu kita mengoverlapnya. Sekarang saya akan memberikan percontohan di mana ini tidak ada hubungannya dengan bidah, tapi alat bantu untuk menunjang ibadah, tidak ada kaitan dengan tata cara ibadah. Inovasi bidah non-ibadah seperti handphone yang berisi Al-Quran, mobil untuk pergi haji, mikrofon dan amplifier untuk pengeras waktu berdakwah dalil, diperbolehkan karena 1. Tidak mengubah tata cara ibadah yang diajarkan Nabi. 2. Hanya memudahkan pelaksanaan ibadah yang sudah ada. 3. Bersifat fleksibel sesuai kebutuhan individu, seperti kondisi fisik, lingkungan, dalil. Contohnya saya penemu pompa air dan saya beragama Islam. Lalu terjadi renovasi pengairan besar-besaran, baik itu dalam skala kota bahkan dunia, karena penemuan saya tersebut, dan umat muslim menggunakannya di masjid di rumah untuk berwudu, karena distribusi pengairan menjadi sangat lancar. Karena banyaknya umat muslim yang mengambil wudu, bahkan non-muslim sekalipun, yang menggunakan hasil penemuan saya tersebut, maka saya sebagai penemu akan mendapatkan pahala jariah walau saya sudah mati, selagi orang masih mengadopsi penemuan saya. Umat muslim yang menggunakan kemudahan dari teknologi tersebut, mereka tidak digolongkan bidah, karena itu hanya alat bantu untuk menjalankan ibadah. Saya rasa seharusnya kita bisa membedakannya dengan mudah. Apalagi akalnya Nabi dibantu dengan wahyu langsung melalui malaikat Jibril dari Allah dalam membuat rumusan atau fatwa untuk umat. Contoh hal sederhana, tapi sepertinya sulit sekali memisahkan rumusan bidah ibadah. Contoh pergi haji menggunakan mobil, pesawat. Membaca Al-Quran di handphone itu sama dengan bidah bagi mereka. Seharusnya tidak ada susahnya bagi akal kita sebagai manusia yang biasa sekalipun menerjemahkan apa itu bidah dalam ibadah dan apa itu fasilitas dalam ibadah. Saya kira akal orang yang normal tidak sulit untuk menerjemahkan fatwa mana bidah dalam ibadah versus suatu penambahan peralatan fasilitas untuk beribadah. Apalagi akalnya Nabi itu dibantu dengan wahyu langsung dari Allah. Contohnya petunjuk atau hikmah-hikmah yang terjadi pada zaman kenabian, di mana klaim Nabi sebagai sesuatu yang salah. Contoh yang sangat eksplisit, ada sahabat yang menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi. Bahkan pada waktu itu Nabi masih hidup, jadi sahabat tersebut dia hanya ingin beribadah saja, tidak mau menikah. Jadi Anda bisa bayangkan ini ibadahnya sudah benar tapi berlebih-lebihan. Nabi masih hidup. Artinya tidak ada yang salah dalam ibadahnya. Tapi berlebih-lebihan maka itu dilarang Nabi. Apakah Anda sudah sampai belum dengan yang dimaksudkan sampai sejauh ini? Contoh, yang diklaim Nabi bukan bidah dalam ibadah, tapi itu masalah fasilitas ibadah. Contohnya orang pergi menuju masjid, misalnya menggunakan kuda, menggunakan unta, atau bahkan mungkin ada yang menggunakan domba. Kalau tidak salah juga ada cerita bahwa orang buta menggunakan tali dari rumahnya menuju masjid, atau tali itu sebagai fasilitas, alat bantu atau fasilitas. Hal ini tidak pernah diklaim salah oleh Nabi. Dari percontohan yang sederhana di atas, kita seharusnya bisa membedakan bahwa bidah yang dimaksud itu suatu rangkaian ibadah, baik itu dari ucapan, baik itu dari perbuatan. Contohnya Al-Fatihah tadi, 1 kali dibuat 2 kali, atau sujud dari 2 kali menjadi 4 kali. Jadi bidah dalam ibadah itu, rangkaian tata cara konsep beribadah baik menggunakan rangkaian bahasa ataupun perbuatan yang sifatnya langsung mendapatkan pahala sesuai harapan yang membuat bidah. Jika itu fasilitas atau tambahan, fasilitas sesuai dengan kemajuan zaman. Contohnya, saya memiliki motor untuk menuju ke masjid. Saya mendapatkan pahala karena menuju ke masjid tersebut. Saya tidak mendapat pahala karena memiliki motor tersebut. Lain lagi pencipta motor. Jika dia muslim, dia akan mendapatkan pahala secara terus-menerus karena membantu muslim lain menuju ke masjid atau melakukan sesuatu hal yang baik untuk agama. Saya berikan lagi kasus mengenai motor ini yang lebih eksplisit. Pada waktu saya membeli motor dengan niat untuk mempermudah kehidupan saya, mencari nafkah juga sekaligus beribadah ke masjid yang sangat jauh dari tempat saya, maka dari niat saya tersebut mendapat pahala. Tetapi pada waktu sekian lama, saya tidak pernah ke masjid yang selama ini saya tuju, karena sudah ada masjid di sebelah rumah saya. Saya tidak pernah lagi menggunakan motor tersebut untuk menuju ke masjid. Dalam kasus yang khusus ini, maka pencipta motor tersebut tidak lagi mendapatkan pahala, karena saya tidak lagi menggunakan penemuannya. Dan yang terpenting yang perlu kita pahami, saya juga tidak lagi mendapatkan pahala dari kepemilikan motor tersebut, setelah tidak lagi dipakai. Bisa Anda bayangkan motornya tetap ada, artinya wujudnya tetap ada. Tetapi saya tidak lagi mendapatkan pahala karena tidak menggunakan lagi fasilitas motor tersebut untuk menuju ke masjid. Sama dengan penemu perangkat digital seperti handphone yang berisi Al-Quran. Jika penemunya itu beragama Islam, maka dia akan mendapat pahala jariah. Begitu saya membaca Al-Quran pada waktu Al-Quran tersebut ada di HP itu. Apakah saya mendapatkan pahala secara terus-menerus jika saya hanya menyimpannya sepanjang waktu tapi tidak pernah saya baca? Berbeda dengan rangkaian bidah dalam ibadah.
Begitu kita jalankan, kita akan mendapatkan pahala dalam pikiran pelaku bidah. Jika kita bermain sebagai nabi, seumpama saya akan menurunkan suatu ajaran atau wasiat. Contohnya jika umat saya mau minum air putih, harus menggunakan air yang bersih dengan cara direbus dulu, lalu diminum dengan batok kelapa sebagai cangkirnya. Saya kira jika saya sebagai nabi modal akal tanpa wahyu, saya akan memberikan suatu rumusan yang sangat eksplisit, bersifat telak. Saya akan memberikan fatwa kepada umat bahwa untuk beramal dengan minum air putih tersebut, pertama air harus dimasak mendidih. Kedua, menggunakan batok kelapa, tidak boleh wadah yang lain. Atau bila perlu saya tambahkan klausul untuk mendapatkan batok kelapanya harus hasil dari memanjat sendiri di pohon kelapanya, tidak boleh beli atau dibantu orang lain. Tidak sah jika itu dilanggar. Saya berikan lagi contoh jika kita bermain sebagai nabi. Contohnya saya menetapkan tata cara melakukan ibadah haji dengan modal akal saja tanpa wahyu. Tentu sangat mudah merumuskan agar umat tidak bingung. Jika yang saya maksudkan bidah ibadah dan bidah fasilitas duniawi itu bersifat mutlak atau sama saja, maka saya akan membuat narasi. Ibadah pergi haji dari rumah menuju Mekkah itu harus berjalan dengan kaki atau onta atau kuda seperti yang saya lakukan. Tidak boleh menggunakan cara lain apapun itu. Baik itu gerobak yang ditarik oleh kuda ataupun onta ataupun orang lain atau apapun itu. Walaupun di masa depan ada alat yang lebih canggih. Anda bisa bayangkan, kan ini saya bermain sebagai nabi yang hanya dipandu akal bukan wahyu. Bisa saja membuat dalil yang sangat ketat sulit dianulir untuk umat saya. Jadi sangat mudah jika kita bermain sebagai nabi, memberikan aturan bidah yang saya tetapkan dari tata cara minum air putih sampai ke peralatan fasilitas ibadah yang tidak boleh diubah. Bayangkan rumusan ini dari akal manusia, seperti saya sebagai nabi. Apalagi saya diberikan juga rumusan berdasarkan wahyu. Pasti rumusan saya lebih detail lagi, tidak ada cacat celahnya, atau tidak ada bug dalam bahasa modern sekarang ini. Penutup, sebagai umat muslim, kita dituntun untuk selalu kembali kepada ajaran Rasulullah SAW dan menjadikan Al-Quran serta Sunnah sebagai pedoman utama dalam beribadah. Allah telah menyempurnakan agama ini sehingga tidak ada yang perlu ditambahkan atau dikurangi dalam tata cara ibadah yang telah diajarkan oleh Nabi. Namun, dalam urusan dunia, inovasi dan perkembangan teknologi adalah bagian dari kemudahan yang Allah berikan kepada manusia. Selama tidak mengubah ketentuan syariat dan tidak dijadikan bagian dari ibadah yang disyariatkan, maka hal tersebut tidak termasuk dalam bidah yang tercela. Semoga kita semua diberikan pemahaman yang lurus dan senantiasa dijaga dalam ketaatan kepada Allah, serta selalu mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan hati yang ikhlas. Karena pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana kita menjalankan agama ini sesuai dengan petunjuknya, agar mendapatkan ridha dan rahmatnya. Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit dirinya dalam agama ini, kecuali ia akan terkalahkan. Maka bersikap luruslah, mendekatlah kepada kebenaran dan bergembiralah dengan pahala dari Allah. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.